hidangan kesukaan daripada Syekh Mursyid, amaliyah kesukaan dari Syekh Mursyid, yaitu manakib. Alhamdulillah, walaupun kita berbeda jarak, berbeda tempat, berbeda waktu, tapi terkumpul dalam satu titik, yaitu manakib. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi fadhalana ala katsirin ibadil mu'minin. Ikhwan akhwat yang dimuliakan Allah, ciri-ciri ikhwan yang sukses salah satunya adalah memiliki semangat dalam dirinya, yaitu memiliki jiwa tanbih. Tanbih di sini sebagai pengingat dari Syekh Mursyid kita, tuntunan dari Syekh Mursyid kita, agar kita sukses menjadi ikhwan, menjadi murid daripada Thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah Ahmad Suryalaya Sirna Rasa PPKN. Ikhwan akhwat yang dimuliakan Allah, menjadi murid daripada Syekh Mursyid yang sering kita mendengarkan bahwa apabila kita telah mendapatkan talqin dzikir, kita mendapatkan jaminan 3 kunci surga. Disitulah Syekh Mursyid mewanti-wanti bahwa kita pantas untuk bangga dan bahagia. Yang tidak boleh adalah kita sombong. Siapapun kita sebagai murid, atas karunia agung yang telah didapatkan, jangan sampai kita ikut jalan pilihannya dari Azazil, dari iblis, dari setan. Ikhwan akhwat yang dimuliakan Allah, sebagai murid daripada Syekh Mursyid, agar kita terjaga frekuensi keyakinan kita kepada ajaran ini, kepada Syekh Mursyid, kuncinya adalah kita harus sering-sering berkumpul dengan orang-orang yang telah mengamalkan, mengamankan dan melestarikan ajaran ini. Dimanapun berada. Wabil khusus di kegiatan-kegiatan manakib, pengajian manakib. Lebih utamanya lagi, kita sebagai murid harus mensegerakan, menyisihkan waktunya, menyiapkan dirinya untuk bisa bersegera sohbah kepada Syekh Mursyidnya. Itu adabnya. Mohon doanya, besok pagi insya Allah saya akan mudik kembali ke Sirna Rasa. Sebuah kisah, kemarin malam saya dicolek oleh Syekh Mursyid. Dalam mimpinya seperti dipanggil. Dalam mimpi tersebut ada Syekh Mursyid yang seperti, kalau bahasa Sundanya ngupai gitu. Kadir, tapi tidak bersuara, pakai tangannya. Disitulah saya terperanjat dan bertepatan dengan istri saya membangunkan karena sesuatu. Waduh, sedang bersama Abah kok dibangunin. Alhamdulillah, kemarin malam, alhamdulillah hari ini ada yang minta untuk dihantarkan ketemu dengan Syekh Mursyid, Masya Allah. Minta untuk didampingin ketemu dengan Syekh Mursyid. Alhamdulillahilladzi fadhalana ala katsirin ibadil mu'min. Di saat ada keinginan untuk ketemu dengan Syekh Mursyid, hari ini ada yang meminta untuk mendampingi. Insya Allah berangkat besok pagi menuju Sirna Rasa.
Itulah ketersambungan kita sebagai murid dengan Syekh Mursyid. Dekat dengan Syekh Mursyid itu bukan masalah kilometer, jauh dengan Syekh Mursyid bukan masalah kilometer, dekat bukan masalah sentimeter. Tetapi ingat, hati kita ingat kepada Syekh Mursyid kita, itulah kita udah disebut dekat dengan Syekh Mursyid. Insya Allah, apa yang kita inginkan untuk bisa ketemu dengan Syekh Mursyid, andaikan kita sungguh-sungguh, insya Allah pasti ada jalan-jalannya. Ikhwan akhwat yang dimuliakan Allah, dalam kesempatan kali ini saya akan membahas tentang hakikat daripada tawasul, seperti apa yang disampaikan oleh Syekh Mursyid, Syekh Muhammad Abdul Ghaus dalam sebuah kesempatan. Perdebatan seputar sampai atau tidaknya hadiah Fatihah atau tawasul kepada orang yang telah mati masih sampai saat ini menjadi polemik berkepanjangan di kalangan umat Islam. Masing-masing memberikan argumen lengkap dengan segala macam dalil-dalilnya. Pendapat yang mengatakan bahwa hadiah Fatihah tidak sampai atau menambah amal soleh kepada orang yang telah mati bersandar pada surat An-Najm ayat 38 sampai 40. Dalam ayat ini disebutkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ala taziru wa ziratu wisra ukhra wa allaisa lil insani illa ma sa'a wa anna sa'yahu saufa yura. Yang artinya bahwasanya seorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain. Dan bahwasanya seorang manusia tidak memperoleh selain apa yang telah diusahakannya. Secara makna diartikan demikian. Dan bahwasanya usaha itu kelak akan diperlihatkan kepadanya. Ikhwan akhwat yang dimuliakan Allah, kalau dipikir dengan cermat dan jeli, seluruh umat Islam pasti bersepakat bahwa hadiah kepada orang yang telah mati tidak akan sampai. Tapi coba renungkan, bagaimana mungkin bisa sampai sedangkan dirinya sendiri sudah tidak berdaya apa-apa lagi dan tidak mampu lagi melakukan apa-apa. Tentang masalah tersebut, perlu diketahui bahwa sesuatu yang bisa dihadiahkan, semacam Al-Fatihah ataupun apa, atau barang, yang akan dipindah milikan, ialah yang sudah dimiliki. Dengan demikian, bagaimana mungkin ganjaran atau pahala dapat dihadiahkan, sedangkan dimiliki pun belum. Sehingga agar tidak terjadi kesimpang siuran dalam masalah ini, hendaknya dipahami bahwa hakikat dibacakan Fatihah kepada yang telah meninggal itu merupakan manifestasi jasa amal orang yang telah meninggal tersebut ketika ia masih hidup. Jadi hadiah Fatihah itu sebenarnya atas jasa-jasa orang yang meninggal itu di saat masih hidup. Dalam memahami ayat di atas, hendaklah jangan mempersempit pengertiannya. Sebagai ilustrasi, jika anak kita, cucu, tetangga, famili, atau seluruh umat Islam mendoakan atau menghadiahkan Fatihah, di saat kita masih ada atau sudah meninggal,
hal itu merupakan buah dari amal soleh yang kita kerjakan. Bisa jadi karena kita memang memberikan kontribusi kepada orang lain atau khalayak umum atau khalayak banyak. Mereka melakukan semua itu karena ingat akan kebaikan-kebaikan yang telah kita lakukan. Itulah hakikat dari mengalirkan amal dari anak yang soleh, yang senantiasa mendoakan Bani Adam atau keturunan Adam. Jadi di sini disebutkan bahwa pemahaman yang berkembang di masyarakat selama ini cenderung mengartikan bahwa yang dimaksud pahala yang mengalir dari anak soleh itu hanya tertuju kepada orang tua kandungnya. Padahal menurut Syekh Mursyid untuk seluruh umat Islam atau mukmin mukminat. Bayangkan kalau hanya untuk kedua orang tuanya saja, bagaimana dengan mereka yang tidak punya anak? Ikhwan akhwat yang dimuliakan Allah, disinilah jawabannya. Jika ada pertanyaan tidak akan mengalir amal kebaikannya, karena kalau orang tua tersebut tidak punya anak, bagaimana akan mengalir pahala dari anak-anaknya? Karena tidak punya anak. Oleh karena itu, jika kita senantiasa beriman dan beramal soleh, maka akan mengalirlah amal baik itu kepada kita, baik di dunia maupun di akhirat, tanpa mengurangi pahala amal dari mereka yang mengikutinya. Begitu sebaliknya, sesuai dengan sabda Nabi Muhammad SAW, siapa saja yang melakukan amalan baik, ia akan mendapatkan pahalanya dan pahala orang-orang yang mengikutinya tanpa mengurangi sedikit pun dari pahala mereka, dan begitu juga amal buruk. Jadi Rasulullah menyampaikan bahwa apabila siapa saja yang melakukan amalan baik, ia mendapatkan pahalanya dan pahala orang-orang yang mengikuti atas apa yang kita sampaikan, apa yang kita ajarkan, apa yang kita tuntunkan, kita akan mendapatkan pahalanya tanpa mengurangi sedikit pun dari pahala mereka yang mengamalkan. Tapi amalan buruk pun yang dicontohkan kepada orang, yang dituntunkan kepada orang, itu pun sama akan mengalir pahala ataupun ganjaran buruk atas amalan buruk tersebut kepada yang mencontohkannya. Makanya kita harus hati-hati di dunia media sosial sekarang. Jangan sampai kita memberikan petunjuk-petunjuk tentang keburukan dan amal jelek. Ikhwan akhwat yang dimuliakan Allah, karena kematian itu pasti datangnya dan akan dilalui oleh tiap-tiap yang bernyawa, maka harus kita persiapkan dengan sebaik-baiknya. Dengan cara meningkatkan terus keimanan, serta banyak melakukan amal soleh, hingga kebaikan kita tidak terputus sampai kapanpun dan akan selalu dikenang, sehingga perbuatan baik kita ditiru oleh orang lain. Itulah yang disebut tawasul. Kematian pun merupakan pintu gerbang menuju kehidupan yang kekal dan abadi. Perlu dipersiapkan sebaik-baiknya. Sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan maut berarti manusia keluar dari kehidupan dunia yang relatif dan sementara, masuk kepada kehidupan yang kekal dan abadi. Tutup
sesuai dengan firman Allah surat Yasin ayat 12 menyebutkan wa naktubu ma qaddamu wa atharahum, dan kami menuliskan apa yang telah mereka kerjakan dan bekas-bekas yang mereka tinggalkan. Esensi ayat yang tadi surat Yasin ayat 12 yaitu menyiratkan hakikat tentang tawasul, yaitu aliran amal yang terus mengalir kepada orang yang telah meninggal sebagai akibat dari perbuatan baik yang diamalkan orang lain yang sesudah meninggal. Ikhwan akhwat yang dimuliakan Allah, alhamdulillah kita telah memiliki amalan-amalan yang istiqomah, mudawamah, yang kita amalkan terus sampai akhir hayat kita, yaitu zikir kolbu. Seyogyanya kita sebagai pengamal, sebagai murid, tidak usah ragu, tidak usah bimbang di saat kita ikut serta mensiarkan amalan-amalan mulia ini kepada siapapun. Tugas kita adalah menyampaikan atas ajaran yang hakikat dari ajaran ini, yaitu zikrullah, kepada siapapun yang pada akhirnya mereka akan mengikuti atau mengamalkan atau tidak, itu adalah ketetapan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tugas kita adalah sebagai tabligh, menyampaikan, berdakwah atas kebahagiaan yang telah kita terima, telah kita nikmati, telah kita amalkan setelah kita mendapatkan talqin dzikir. Ikhwan akhwat yang dimuliakan Allah, mohon doanya, insya Allah besok pagi kami akan sohbah kepada Syekh Mursyid, sekaligus menyerahkan tugas yang telah Syekh Mursyid berikan kepada saya pribadi sebagai wakil talqin daripada Syekh Mursyid. Benar-benar ini adalah pertunjukan koromah daripada Syekh Mursyid yang dipertontonkan kepada saya sebagai murid, yang menambah keyakinan saya bahwa Syekh Mursyid, Syekh Muhammad Abdul Ghaus Syaifullah Maslul adalah mursyid yang kamil mukamil, yang sempurna dan menyempurnakan. Demikian, semoga menjadi berkah semuanya selamanya bibarakati wal karamah Syekh Muhammad Abdul Ghaus Syaifullah Maslul radhiyallahu anhu qadas wa syarah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.